Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Sabtoyo. Sekarang posisi saya ada di Taman Mangrove di Kota Tual. Ya. Taman Mangrove ini dibangun oleh masyarakat setempat. Ya. Cukup lumayan bagus di sini untuk sebagai tempat rekreasi. Saya ingin mengajak Anda mengelaborasi ke dalam Taman Mangrove ini seperti apa. Ayo kita jalan ke sana. Teman-teman, di belakang saya ada rumah pohon ya. Dibangun rumah-rumahan di pohon mangrove yang batangnya udah cukup besar. Nah, kita nanti coba lihat ke sana. Ya, meter mangrove-nya ini kurang lebih udah 1 meteran ya. Jadi kalau dilihat umur pohonnya itu di atas 50 tahun. Jadi memang cukup tua ini pohonnya. Jadi memang sangat langka, jadi harus dijaga. Kita lihat ke sana seperti apa rumah pohonnya ya. Ayo. Wah, melelahkan sekali dari bawah, teman-teman semuanya. Ini di kawasan hutan mangrove di Dian Pulau di Pulau K, Maluku Tenggara. Di sini kita bisa melihat bagaimana salah satu jenis dari bakau, tanaman bakau itu mangrove bertumbuh alami di sini, memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga. Di sini sudah dibangun tempat-tempat wisata yang bisa digunakan. Aduh, saya ngos-ngosan ini. Sekarang kita sedang bersama dengan Pak Sabtoyo, salah satu pemerhati dari lingkungan hutan bakau, karena beliau juga expert di bidang kelautan dan perikanan. Mari, Sabtoyo, ini tempat wisata bakau ini yang sudah ada di tempat ini jadikan dikelola menjadi tempat wisata ya Pak Sabtoyo. Ya, Untuk memberikan perekonomian. Bagaimana? Apa yang Pak Sabtoyo tanggapi? jadi sebenarnya hutan mangrove itu kalau menurut Undang-Undang 27 itu hutan wilayah pesisir yang dilindungi, Pak Rido. Ini dilindungi. Dilindungi secara Iya. undang-undang, jadi memang masyarakat dilarang untuk melakukan penebangan. Kemudian hutan mangrove sebenarnya ada 3 manfaat, Pak Rido. Pertama, manfaat ekologi, kemudian manfaat ekonomi, ketiga manfaat sosial. Kalau manfaat ekologi kita udah tahu bersama, hutan mangrove itu salah satu fungsinya adalah menjaga abrasi pantai dari gelombang laut. Ya, dengan perakarannya yang sangat rapat itu, ya, dia bisa mampu menahan lumpur, ya, tidak terbawa ke laut. Sehingga dia posisi daratan di pesisir itu stabil. Tapi selain fungsi-fungsi ekologi tadi juga fungsi Ekonomi, dan sosial juga Pak. Ya, salah satu fungsi ekonomi yang kita bisa kembangkan itu pengembangan hutan mangrove menjadi taman wisata seperti yang kita lihat. Seperti yang ada saat ini. Iya, ini trek mangrove ini adalah salah satu taman wisata di kawasan mangrove, dibolehkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Karena apalagi di saat pandemi seperti ini, wisata di hutan mangrove ini memberikan oksigen, asupan oksigen yang lebih ke tubuh kita Pak ya. Betul, Pak Rido. Bagus sekali. Ya, betul. Pak. Jadi hutan mangrove ini ya itu mampu menangkap karbon dioksida. Menangkap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Memproduksi oksigen. Seperti itu Pak Sabtoyo ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa berwisata di kawasan K bukan hanya soal pantai, tapi bisa berwisata di kawasan hutan mangrove yang ada di Dian Darat ini. Pokoknya datang ke mangrove, mantap. Mantap.
Cukup berkesan dengan penataan dengan wisata hutan mangrove ini, betapa bagusnya. Jadi inilah salah satu fungsi hutan mangrove, bisa sebagai objek wisata juga. Di samping itu perikanan juga sangat mendukung. Dia sebagai habitat atau lingkungan. Jadi dengan adanya hutan mangrove yang cukup rimbun ini, bisa ikan-ikan bisa banyak lagi datang, dan jentik-jentik yang menjadi sumber rantai makanan bagi ikan-ikan lainnya. Ayo Pak, pakai Pak. Oke, baik, kita sekarang lagi dengan Pak Charles ya, Pak Charles ya. Iya. Pak Charles, pengelola wisata mangrove di Alimia. Pak Charles, ini bagaimana sejarahnya, kapan ini berdiri wisata mangrove ini? Wisata mangrove awal berdirinya tahun 2018. Tahun 2018 Ya, berdiri ya. Iya. Kebetulan saya sendiri sebagai pencetus Untuk wisata mangrove di sini. Ini seperti apa? Pak, dulunya merupakan hutan mangrove biasa atau kemudian seperti apa sehingga kemudian jadi tempat yang seperti ini? Karena berhubung adanya dana desa, kita berpikir bahwa alangkah bagusnya dana desa dimanfaatkan, kita buat sesuatu yang mendatangkan income desa. Income desa, betul. Jadi bagian ini BUMDes berarti ya? Iya. BUMDes. Jadi kita melihat potensi yang ada. Kebetulan kita sebagai pemuda kita melirik tempat Wisata pohon mangrove. Jadi kita berpikir bagaimana kita kelola pohon mangrove menjadi suatu tempat wisata. Ya, yang bisa menghasilkan untuk pendapatan desa. Iya, Ya. benar. Nah, kalau sebelumnya Pak Charles, ini kan hutan mangrove ini saya lihat ada beberapa yang sudah mungkin terlalu tua atau seperti apa, atau memang ada penebangan sebelumnya dari masyarakat?
pohon mangrove di sini dari desa memang kita melarang. Melarang ya, ada Bukan- larangan dari desa. Iya, bukan barusan, bukan pada saat tempat wisata dibangun, tapi sudah dari Sudah dari dulu, dari memang dulu sudah dilarang ya. dilarang untuk penebangan hutan mangrove Sehingga di ini sini. sangat alami ya. Iya. Jadi pada saat pengerjaan juga di sini kita tidak ada penebangan pohon atau apa, tidak ada. Jalan yang kita buat, jembatan yang kita buat juga Yang kita ini ya, pijak ini ya sekarang. ini juga penyesuaian dari celah antara pohon mangrove. Oh iya ya, jadi tidak ada yang tertebang ya pohon Iya, mangrove. tidak ada. Jadi ini memanfaatkan celah-celah yang Iya, celah ada yang dan terbangun secara alami begitu Iya. Pak Charles ya. Oke, baik Pak Charles, semoga tempat wisata yang dibangun di desa Dian Darat ini Iya, ya bisa Dian Dian Darat Darat. ya, bisa berkembang terus dan juga bisa melestarikan ekosistem pesisir mangrove ini terutama, sehingga ikan-ikan dan ekosistem lainnya bisa dimanfaatkan oleh warga. iya, Demikian Pak Charles, terima kasih Pak Charles. iya. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini ayo kita ke alam, ke pesisir, jangan ke mall terus ya. Ke pesisir kita sehat, banyak oksigen. Kayak lagi di atas ini, di atas pohon mangrove.